Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Kali ini saya diberi kesempatan oleh PJ Indonesia untuk mencoba produk smartwatch terbarunya, yaitu seri ZW08. Nah, smartwatch ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, cuma 400 ribuan saja. Fitur-fiturnya juga cukup menarik. Yang pertama, sudah menggunakan layar AMOLED, terus juga bahannya terbuat dari metal. Fitur pemantau kesehatannya setelah saya baca-baca sih lumayan lengkap. Nanti kita coba bareng-bareng aja. Buat teman-teman yang tertarik, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita lihat dapat apa aja di paket pembeliannya. Untuk tampilan boxnya seperti ini. Di bagian box teman-teman akan menemukan fitur-fitur yang jadi andalan dari PJ ZW08 ini. Yang pertama, daya tahan baterainya diklaim bisa sampai 7 hari. Sudah punya IP68 dan juga layarnya menggunakan layar AMOLED dengan ukuran 1,43 inch. Spesifikasi lengkapnya bisa teman-teman lihat di bagian belakang boxnya. Di dalam paket pembelian yang pertama, teman-teman akan mendapatkan unit smartwatch PJ ZW08, kabel pengisian daya yang sudah menggunakan sistem magnetik, buku panduan singkat, dan terakhir ada strap cadangan. Untuk tampilan smartwatchnya seperti ini. Untuk feel yang saya rasakan ini sih sedikit agak berat, mungkin karena bahannya yang terbuat dari logam atau metal. Untuk ukurannya sih nggak terlalu besar, ini di tangan saya seperti ini. Bagian sisi kanan teman-teman akan menemukan 3 buah tombol, 2 tombol mekanik dan 1 buah crown button. Bagian kiri teman-teman nggak akan menemukan apa-apa, tapi di kiri bawah ada lubang speaker. Terus di sebelah kanan bawah ada lubang mikrofon. Di bagian bawah ada pin pengisian daya, sensor. Terus untuk strapnya ini sudah menggunakan sistem quick release, jadi gampang untuk dilepas pasang. Untuk silikonnya sih ini lembut banget sih, enak sepertinya buat dipakai lama-lama. Terus untuk bagian pengunciannya sudah menggunakan metal atau stainless steel. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Disambut dengan logo PJ. Untuk tampilan watch bawaannya seperti ini. Kita coba cek ada berapa watch bawaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah watch bawaan. Untuk tampilannya saat dipakai seperti ini, nggak terlalu besar sih menurut saya. Cukup pas buat di tangan saya dengan berat badan 70 kg. Tinggi 170 cm. Nah, untuk fungsi-fungsi tombolnya, tombol yang bagian atas ini digunakan untuk power on, power off, dan juga screen on, screen off. Untuk crown buttonnya, fungsinya juga sama ternyata, berfungsi untuk screen on dan juga screen off. Tapi kalau di posisi layar menyala, kalau diputar berfungsi sebagai untuk mengganti watch face. Sedangkan untuk tombol yang paling bawah ini untuk shortcut ke menu workout atau exercise. Lanjut ke fungsi swipe layar. Kalau swipe ke arah bawah maka akan masuk ke control panel, swipe ke arah atas maka akan masuk ke menu notification center. Kalau swipe ke arah kanan maka akan masuk ke menu-menu yang ada di PJ ZW08. Swipe ke arah kiri masuk ke menu favorit. Untuk menu favorit ini masih bisa teman-teman edit mau menampilkan apa. Sini ada banyak banget pilihannya. Nah, untuk mengkoneksikan ZW08 dengan smartphone milik teman-teman, bisa download aplikasi PJ di Play Store atau App Store. Di sini saya sudah download aplikasinya dan sudah saya koneksikan juga dengan smartwatch milik saya. Untuk settingan yang pertama, teman-teman bisa atur bagian notifikasi ini agar notifikasi yang masuk ke smartphone juga otomatis masuk ke smartwatch milik teman-teman. Sini ada banyak banget sih pilihan aplikasinya, WhatsApp ada, Facebook ada, terus ada widget. Untuk aplikasi yang tidak ada, kita pilih order aja, nanti otomatis akan masuk juga. Kita coba tes apakah notifikasinya bisa masuk atau enggak. Nah, ini ada getarnya tadi, kita coba cek. Nah, ini sudah masuk. Sayangnya tidak bisa membalas langsung ya dari smartwatch. Kita cuma bisa membaca pesan atau teks yang dikirim.
Di aplikasi PJ teman-teman bisa download boardface untuk PJ ZW08. Pilihannya sih lumayan banyak. Di sini ada tema-temanya, ada art, new boardface, funny, colorful. Ini kalau diklik masih banyak banget pilihannya. Untuk pilihan olahraganya ada banyak banget, ada walking, running, cycling, juga ada renang atau swimming. Nah, kalau masih kurang, teman-teman bisa pilih tombol plus di bawah ini. Nah, di sini ada kategori-kategori jenis olahraga. Mulai dari olahraga air misalnya di sini. Nah, di sini masih ada banyak banget pilihan yang bisa teman-teman pilih. Untuk perekaman aktivitas, karena PJ ZW08 ini belum ada GPS-nya, jadi untuk data GPS masih mengandalkan smartphone milik teman-teman. Sini untuk tampilannya seperti ini. Kalau kita coba start, nah ini juga akan ikut start. Di sini ada database, jumlah kalori terbakar, dan juga data heart rate-nya. Sayangnya untuk di smartwatch itu nggak ada database, cuma ada data heart rate, terus kalori, langkah, waktu aktivitas, dan juga jarak. Yang terakhir di bagian bawah ada heart rate zone. Lanjut ke menu yang ada di PJ ZW08. Yang pertama ada activity. Di sini untuk laporan harian mulai dari langkah, kalori terbakar, dan juga exercise atau workout. Berikutnya ada monitoring tidur. Terus ada pengukuran detak jantung, nanti kita coba. Terus ada phone call atau panggilan telepon. Di sini PJ ZW08 sudah bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon karena sudah ada mic dan juga speakernya. Terus ada exercise, di sini workout seperti yang tadi. Terus ada exercise record, ini hasil dari perekaman aktivitas. Terus ada tekanan darah juga, nanti kita coba. Terus ada pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2. Terus ada cuaca, pesan atau notifikasi yang masuk. Nah, ini untuk shutter, yaitu untuk tombol kamera. Ada juga untuk kontrol musik, AI voice. Ini biasanya nanti masuk ke Gemini ya kalau di Google. Terus ada timer, alarm, stopwatch, jam dunia. Nah, ini untuk siklus menstruasi untuk perempuan. Terus ada find phone atau untuk mencari smartphone. Kalau dipencet ini smartphone akan bunyi. Nah, ini yang jarang-jarang ada. Sini ada untuk jadwal sholat ya. Jadwal sholat. Terus ada pengingat untuk tasbih atau pengingat untuk zikir. Terus ada 99 nama Allah. Dan terakhir ada setting. Sayangnya di PJ ZW08 ini nggak ada kalkulator. Jadi buat teman-teman yang tanya, Bang, ZW08 ada kalkulator atau enggak? Jawabannya sayang sekali nggak ada. Berikutnya kita coba untuk fitur pemantau kesehatannya. Yang pertama untuk heart rate. Lumayan cepat, di sini terukur 68 bpm. Selanjutnya kita coba untuk tekanan darah. Ini jarang banget sih smartwatch yang ada fitur pemantau tekanan darah. Dapat 105/75. Yang terakhir kita coba untuk fitur pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2.
diperoleh angka 98-99%. Nah, khusus untuk yang bagian tekanan darah ini, saya nggak yakin apakah ini datanya valid atau enggak, karena untuk tekanan darah saya itu kalau diukur itu biasanya agak sedikit tinggi, tapi di pengukuran tadi diperoleh angka 105/75. Ini agak aneh sih. Kita coba ulangi lagi pengukurannya. 117/73. Nah, untuk PJ ZW08 ini udah ada fitur AOD atau Always On Display-nya karena layarnya sudah AMOLED. Tapi untuk AOD-nya cuma ada dua pilihan. Yang pertama digital, terakhir ada analog. Untuk analog tampilannya seperti ini, digital tampilannya seperti ini. Untuk pengaturan brightness-nya untuk PJ ZW08 ini belum ada sensor cahayanya, jadi masih manual. Untuk kecerahannya ini sih cerah banget sih. Ini minimal, dan untuk maksimalnya segini. Nah, mungkin cukup sekian untuk review PJ ZW08 dari saya. Dengan harga 400 ribuan, PJ ZW08 menurut saya cukup recommended buat teman-teman miliki. Fitur-fiturnya cukup menarik, terutama buat muslim. Ada fitur pengingat sholat, pengingat zikir, dan juga Asmaul Husna. Terus ada juga fitur pemantau kesehatan yang jarang dimiliki oleh smartwatch lain, yaitu pengukur tekanan darah. Walaupun saya nggak bisa mengatakan valid atau enggak, tapi cukup oke lah fiturnya. Terus untuk kekurangannya, yang pertama yang saya temukan untuk mengaktifkan layar, teman-teman perlu menekan tombol ini atau menggunakan fitur raise to wake dengan dipakai terus di gerakan pergelangan tangannya. Nah, kalau disentuh layarnya ini nggak akan berpengaruh apa-apa, walaupun fitur AOD-nya mati. Jadi masih perlu menekan tombol dan juga menggunakan fitur raise to wake. Terus kekurangan yang kedua, nggak ada kalkulator. Ini sih cukup kecil sih mungkin buat sebagian teman-teman, tapi banyak banget yang tanya, "Bang, ada kalkulatornya nggak? Bang, ada kalkulatornya nggak?" Jadi saya simpulkan bahwa kalkulator itu cukup penting ada di sebuah smartwatch. Terus kekurangan yang berikutnya, saat menggunakan fitur perekaman aktivitas ternyata nggak ada pace yang ditampilkan di smartwatch. Walaupun untuk pace-nya masih bisa teman-teman lihat dari smartphone. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat beli PJ ZW08, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Kalau masih ada pertanyaan, tinggal tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya coba jawab. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat, dan see ya.